Bismillahirrahmanirrahim. Marilah acara pada siang hari ini dalam rangka kegiatan sharing diseminasi hasil pengembangan profesi guru pembelajaran daring dengan Google Classroom dan Google Form kita buka. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Adapun acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan kepada Bu Yusi untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin harap di masjid. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan membuka acara secara resmi. Monggo Bapak Kepala Sekolah. Sebagai narasumber yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan di tempat ini untuk melaksanakan awal tadi. Tolong dibuka yang depan ya. Daring atau diseminasi hasil pengembangan profesi guru pembelajaran daring dengan Google Classroom dan Google Format. Nah, baiklah Bapak Ibu, dengan era yang baru perkembangan zaman, kita dituntut untuk melaksanakan teknologi. Tidak jauh beda, dan di dalam bidang pendidikan pun ada banyak sekali program-program pengembangan. Kita dituntut untuk menguasai, dan mungkin anak-anak juga membutuhkan variasi dalam bidang mendidik. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Maka kita dituntut untuk menambah pengetahuan, menambah kemampuan untuk bagaimana caranya menyampaikan ilmu yang harus kita berikan kepada anak sehingga anak bisa menerima dengan baik. Banyak sekali program-program di dalam komputer dan IT teknologi, dan kita bisa memilih salah satu yang paling gampang, yaitu di sini adalah Google Classroom dan Google Format. Saya berharap dengan pelaksanaan diseminasi ini akan menambah kemampuan kita dalam yang keempat yaitu pemaparan
Subrayati, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Piala SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 4 Sanigalo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barokah hidayah inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini guna kita belajar bersama-sama mengenai penggunaan Google Classroom maupun Google Form atau Google Formulir kaitannya dengan proses pembelajaran tahun 2020-2021 yang bertepatan pada bulan-bulan ini bangsa kita sedang mengalami walaupun saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah familiar, namun karena ini terkait dengan ketugasan saya waktu saya mengikuti MGMP, terutama MGMP Matematika, untuk membagi atau sharing terkait dengan pembelajaran dengan Google Classroom maupun Google Form. Nah, untuk menyingkat waktu, saya harap monggo Bapak Ibu guru semua untuk dibuka laptopnya, kemudian kita terus langsung saja kita praktekkan apa yang menjadi pokok dari pelatihan pada siang hari ini, yaitu tentang Google Classroom maupun Google Form. Jadi kita langsung saja cara memberikan pembelajaran dan tugas secara online dengan Google Classroom. Silakan Bapak Ibu guru untuk membuka browsingnya dengan Google Chrome ataupun Firefox atau apapun yang familiar menurut Bapak Ibu. Kemudian kita buka alamat webnya yaitu www.classroomgoogle.com. Langsung kita praktekkan saja. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu guru bisa mengklik, misalnya kita pakai ini Google Chrome, kita klik kotak-kotak di kanan atas, kemudian kita klik. Oh sebentar, ini koneksi internet saya belum terkoneksi. Bapak Ibu guru bisa menggunakan drive-nya, ditunggu sampai tampilan sempurna, kemudian kita buka. Sebentar, masih tunggu tampilannya. Jadi setelah tadi Bapak Ibu guru bisa membuat kelasnya masing-masing, kemudian giliran anak untuk bergabung dengan kelas, nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas-tugasnya di jendela tugas kelas. Nah, seperti ini bisa diberikan tugasnya. Mungkin ada pertanyaan sambil Bapak Ibu guru yang sudah berhasil mempraktekkan membuat kelas. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Monggo Pak Sindu. Oh iya,
sambil dicoba ya. Tidak, kita atau sudah cukup? Ya, untuk Google Classroom-nya ini sudah saya anggap cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sekarang ke Google Form-nya. Ya. Tengah semester atau penilaian akhir semester atau bahkan angket itu bisa digunakan. Atau mungkin masa pandemi ini kita kan sudah menggunakan untuk absen atau presensi siswa, ataupun juga bisa untuk mengirimkan tugas-tugas juga bisa melalui Google Formulir atau Google Form. Tutorialnya tadi sudah kita bagikan, Bapak Ibu guru nanti bisa praktekkan juga. Di situ sudah step by step, langkah demi langkah dari awal sampai akhir sudah saya berikan, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah secara mandiri Bapak Ibu guru juga sudah mempraktekkan. Hanya saja pada hari ini kita bersama-sama coba sejauh mana kita secara bersama-sama untuk menguasai dan menyampaikan Google Form atau Google Formulir kepada siswa. Walaupun alhamdulillah kemarin kita ulangan tengah semester sudah kita gunakan Google Form ini, walaupun mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang belum sempat untuk membuat secara utuh mandiri. Nah, pada saat ini coba kita bersama-sama untuk membuat secara utuh. Mungkin Bapak Ibu guru tinggal melanjutkan yang sudah kita kerjakan, untuk kita lanjutkan. Atau mungkin ada pertanyaan terkait apa yang sudah pernah kita kerjakan. Hanya hari ini kita penyempurnaan saja, kita sharing saja, bukan berarti saya lebih tahu, tidak, hanya kemungkinan saya hanya lebih duluan tahu saja. Itu saja. Jadi monggo. Penulisan di nopo nih form ya. Itu kalau dibuat yang lebih cepat bagaimana? Soalnya saya sendiri kemarin hanya dari copy paste ya. Apakah ada teknik yang lain untuk biar lebih cepat? Itu aja Pak. Nanti ya. Nanti teman-teman juga disampaikan. Iya, terima kasih. Memang ada yang cara cepat, yaitu tapi tambah aplikasi di dalamnya. Jadi nanti harus menambah aplikasi di dalam Google Formulir, tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah optionnya ini langsung ke jawaban utuh, jadi tidak A, B, C, D. Namun misalnya A, misalnya pilihan A merah, pilihan B kuning. Nah, kata-kata merah dan kuning itu nanti tercetak di dalam respon dari Google Formulir. Jadi kalau kita unduh kemudian kita terapkan ke analisis yang sudah biasa kita gunakan yaitu Excel, maka akan kesulitan. Itu kelemahannya di situ. Memang cepat. Jadi nanti tinggal soal yang berbentuk Word itu kita langsung kita copy ke Google Form, tapi dengan aplikasi itu tadi. Tapi tadi kelemahannya itu. Nah, kalau kita menggunakan split atau screenshot ataupun memotong-motong soal, itu walaupun lebih lama, namun pada penerapan nanti analisisnya lebih mudah. Nah, monggo tinggal dua pilihan. Kalau waktu kita misalnya akan memberikan soal kepada anak terburu-buru, mungkin bisa menggunakan itu tadi cara pertama. Tapi kalau tidak terburu-buru dan kita ingin hasilnya lebih perfect atau lebih mengenakan nanti pada saat kita menganalisis, ya tetap kita menggunakan cara yang kita potong-potong seperti dulu itu. Ya. Kita split. Jadi soalnya itu
option atau jawabannya, kemudian kita upload, kemudian baru dikasih kunci, dijawabnya tetap pakai ABCD. Itu kalau nanti kita unduh di respon Google Form-nya, itu sudah berwujud Excel dan bisa dianalisis. Begitu Pak Muhammad, mungkin ada ketidakjelasan atau ini Pak, ketika nanti pemotongan dilakukan itu kalau dilakukan beberapa soal, tidak hanya satu soal, itu lebih misalkan dipotong 5 soal sekaligus menjadi satu tempelan gitu, itu bisa nggak? Terus nanti dibuat jawabannya di bawahnya 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Itu mempercepat kerja, namun anak-anak untuk mengaksesnya itu nanti di HP akan terlihat kecil-kecil. Nah, kelemahannya di situ. Memang cepat, misalnya 5 soal kita potong sekaligus, kemudian kita upload dalam satu soal. Jadi satu tayangan, namun langsung berisi 5 soal. Itu memang kita cepat membuatnya, tapi anak kasihan membacanya karena di HP akan terbaca kecil-kecil sekali. Itu kelemahannya. Ya paling tidak 2 soal. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia dengan teks yang banyak, kemudian 2 soal kita jadikan satu, itu yaitu tadi di tampilan HP Google Form-nya itu nanti akan terbaca kecil-kecil. Kalaupun dia harus membesarkan tiap kali harus ya mengedrak di HP-nya, itu kelemahannya di situ Pak Muhammad. Jadi ya tetap awal diri kita ngawali gitu, untuk tetap memotongnya satu-satu saja gitu. Memang sudah saya pelajari berbagai bentuk. Saya pernah juga memang memotong 2 soal, tapi ketika di HP terlihat terbaca kecil-kecil sekali gitu. Pripun Pak Muhammad, jelas sih? Pak. Ada pertanyaan lain? Ya. Sampun sakit sudah semua bisa gitu? Nanti sambil berjalan saja, Oh, iya. berjalan kita melakukan penyempurnaan. Ya, karena memang di waktu yang lalu kita sudah menggunakan untuk UTS atau ujian tengah semester. Semua mata pelajaran sudah kita Google Form-kan dan kita online-kan ke anak didik kita karena sudah masa pandemi pada waktu itu, dan UTS kita sudah menggunakan Google Form. Ya, saya kira mungkin untuk sharing bersama tentang Google Form maupun Google Classroom kita anggap cukup. Walaupun nanti di setiap kesempatan kita masih akan selalu belajar bersama seperti ini, walaupun tidak hanya terbatas pada Google Classroom maupun Google Form, bisa juga nanti karena kita sudah beberapa kali juga menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meeting. Nah, nanti di suatu saat kita juga bisa lagi mengulang belajar bersama tentang Google Classroom, Google Form yang kita aplikasikan dalam Zoom Meeting. Saya kira cukup sekian pemaparan sedikit dari saya. Bukan berarti saya menggurui, tidak, hanya kita berbagi belajar bersama. Ini hasil kami pada waktu itu MGMP Matematika, dan pada hari ini kita bisa belajar bersama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suparyadi yang sudah memaparkan materi tentang Google Form dan Google Classroom. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Suparyadi. Jika masih ada dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan,
Jika ada yang masih kurang jelas, monggo kami persilakan. Tidak ada? Oke. Terima kasih. Mungkin untuk acara pada siang hari ini kami anggap selesai, dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Supardi yang sudah membagikan ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kami semua, apalagi di masa pandemi ini. Materi seperti ini sangatlah bermanfaat. Marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya kami